dari judul saja itu ada dua variabel dan ada variabel penghubung. Jadi kemungkinan ada tiga variabel, ada kemungkinan empat variabel, lima variabel, dan seterusnya baru baru itu masalah judul saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya sedang menantikan saat untuk melaksanakan sholat subuh dan saya sedang menunggu suara panggilan azan. Dan dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin memanfaatkan kita berbincang-bincang kembali tentang falsafah fi'il pesenggiri, memberikan masukan-masukan kepada sejumlah mahasiswa. Ya, mereka adalah 9 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, tetapi mereka berasal dari Lampung, bahkan mereka berteman sejak kecil di Kota Bumi dan sekolah di tempat yang sama pada tingkat SLTP. Mereka bersepakat untuk mengikuti suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu kemah budaya. Dalam kemah budaya itu mereka bersepakat untuk mengembangkan falsafah fi'il pesenggiri dengan cara menyusun buku pintar yang ditujukan kepada siswa SD sampai dengan SMA. Dan di samping itu mereka juga akan mencoba untuk menyusun, membuat sebuah film pendek yang kontennya adalah fi'il pesenggiri. Mereka mendatangi saya karena mereka menemukan nama saya tercantum di dalam buku katalog yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, bidang yang mengelola pembinaan kebudayaan, bahwa dalam buku katalog jilid 2 itu diketemukan halaman-halaman yang memuat daftar nama-nama budaya tak benda yang kekayaan itu terdapat di Lampung. Salah satu dari kebudayaan tak benda itu, peninggalan kebudayaan tak benda itu adalah fi'il pesenggiri, dan mereka tertarik untuk mengembangkan fi'il pesenggiri itu, mengembangkan dalam arti kata lebih mempublikasikan fi'il pesenggiri, terutama di kalangan anak-anak muda, mulai dari siswa mahasiswa. Dan mereka berniat memiliki target untuk memproduk dua itu, satu buku pintar, yang kedua film pendek, dan mereka berharap nanti produk mereka itu akan sampai ke tangan para pemuda, para siswa. Dan itu saya nilai bagus. Dan sebetulnya saya sendiri tidak tahu kalau seandainya kalau ternyata nama saya itu tercantum di dalam katalog itu sebagai maestro falsafah fi'il pesenggiri. Maestro itu artinya orang yang bisa dimintai keterangan, orang yang berkenan untuk dimintai keterangan
katakanlah gitu. Karena saya yakin bahwa terlalu banyak orang yang bisa menjelaskan tentang pil tersendiri. Mungkin karena mereka jarang menulis, mungkin karena mereka tidak memproduk YouTube dalam pemikiran-pemikiran mereka, dalam gagasan-gagasan mereka, maka yang tertangkap itu adalah uh, yang mereka temukan melalui media sosial seperti itu. Saya mengira seperti itu, tetapi tidak tahu saya sebenarnya bagaimana, sehingga terjadi penunjukan kepada saya ini. Tetapi ya, saya sebetulnya berharap agar bisa lebih banyak lagi yang tercantum di dalam daftar nama-nama maestro itu, karena di dalam peninggalan-peninggalan yang lain saya lihat ada yang maestronya lebih dari 3 orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Dan masalah pil sendiri ini kenapa kok cuma 1 orang? Tetapi itu mereka tentu barangkali punya persyaratan-persyaratan yang sebetulnya saya juga tidak tahu siapa yang mengusulkan dan siapa yang memberikan rekomendasi saya masuk nama itu. Tapi ya sudahlah, karena sudah termasuk maka saya ikhlas-ikhlas saja untuk memberikan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Di dalam YouTube terdahulu, yaitu yang saya mengatakan bahwa PIL Pesenggiri sebetulnya berharap kepada para seniman, khususnya sastrawan, mereka yang biasa melakukan atau melaksanakan kegiatan tulis menulis dan mempublikasikan tulisan-tulisan itu untuk berpartisipasi mensosialisasikan tentang PIL Pesenggiri. Di dalam publikasi tentang PIL Pesenggiri sebetulnya dunia perguruan tinggi menunjukkan gejala-gejala yang sangat menggembirakan, karena semakin waktu semakin banyak siswa yang menulis tentang PIL Pesenggiri, mahasiswa yang menulis skripsi yang kontennya PIL Pesenggiri, ada yang menulis tesis konten PIL Pesenggiri, dan ada juga yang menulis disertasi dalam konten PIL Pesenggiri, sehingga sekarang PIL Pesenggiri ini sudah dilihat dari berbagai aspek. Saya belum menemukan tulisan-tulisan PIL Pesenggiri dilihat dari segi psikolog yang ada, antropologi ada, dan sudah itu sosiologi ada. Antropologi dan sosiologi itu sudah lama memberikan perhatian kepada PIL Pesenggiri, tetapi yang kita harapkan sekarang menyusul adalah psikologi. Fakultas Psikologi, jurusan-jurusan psikologi kita minta. Dan pembicaraan saya sebetulnya ingin fokus kepada dunia kesenian, dunia tulis menulis, yang dirasakan masih agak kurang. Tetapi setelah kita pikir-pikir memang sangat beralasan kenapa dalam dunia tulis menulis ini sedikit agak terlambat, apalagi produk-produk itu adalah produk seni, agak terlambat mengadopsi konten PIL Pesenggiri sebagai fokus konten yang mereka tuliskan itu. Jadi bagi seorang mahasiswa atau siswa
menulis tentang PIL Pesenggiri itu resikonya cuma satu, yaitu lulus atau tidak lulus. Dikatakan tidak lulus itu manakala tidak memenuhi aturan-aturan, tidak memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Tetapi kalau kaidah-kaidah itu terpenuhi, bagaimana cara mendapatkan data, bagaimana cara menganalisa data, metode apa yang dipakai, sumber-sumber apakah cukup valid dan lain sebagainya, maka selesai. Semuanya bisa diolah secara metodologis dan kelulusan bisa dicapai. Tetapi kalau produk seni yang akan dijual, tentu saja yang menjadi pikiran itu nanti produk ini ada yang beli apa tidak, itu yang harus menjadi pertimbangan. Oleh karenanya saya juga sebetulnya memaklumi kalau seandainya yang menulis produk tulis menulis seni sastra dan lain sebagainya yang itu merupakan potensi untuk dijual, maka berpikir dua kali untuk membuat konten tentang PIL Pesenggiri. Tetapi yang ingin saya peringatkan bahwasanya dulu ya kita berbicara masalah PIL Pesenggiri, maka akan ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Maka, seperti apa yang pernah terjadi ketika diadakan dialog kebudayaan daerah. Itulah sebabnya Kanwil Debdikbud pada saat itu, dan saya salah satu karyawan staf yang mengikuti perkembangan tentang PIL Pesenggiri ini. Bukan perhatian saya tentang PIL Pesenggiri ini saya lanjutkan sampai dengan saya pensiun sekalipun, saya tetap menulis semampu-mampu saya, sebatas kemampuan saya, yang tentu saja produk-produk penulisan kesenian yang untuk masuk dalam konten PIL Pesenggiri ini sebetulnya sangat luas sekali, karena PIL Pesenggiri itu selain judulnya terdapat dua variabel, variabel PIL dan variabel Pesenggiri, dan itu dari judul saja itu ada dua variabel dan ada variabel penghubung. Jadi kemungkinan ada 3 variabel, ada kemungkinan 4 variabel, 5 variabel, dan seterusnya baru itu masalah judul saja. Menarik sekali karena almarhum Himyari menemukan kata Pesenggiri itu berasal dari kata pesenggel. Pesenggel itu artinya perwis. Kalau kita membahas perwis secara lebih mendalam, banyak sekali aspek yang bisa kita kupas. Yang saya maksudkan bahwa untuk menulis PIL Pesenggiri bagi seorang seniman dalam produk-produk kesenian sastra yang biasa dia buat, itu tidak serta-merta harus semua aspek dibahas. Ada aspek-aspek tertentu saja terlebih dahulu, dan ini satu chapter cerita yang memuat masalah konten itu dari sudut-sudut kecil saja, itu sudah bisa sebetulnya. Maka dalam bahas judul itu, katakanlah kalau PIL kita mempunyai kesempatan bahwa PIL itu ya harga diri lah. Itu akan lebih gampang bila kita
mengikuti alur itu, bahwa fi'il itu harga diri. Dan kata-kata pesenggiri itu berasal dari kata peseng, ya, artinya perwis. Pesenggir itu perwis. Yang istilah perwis itu adalah dua perjalanan yang berlainan arah, bahkan bertentangan arah. Tetapi dengan kalimat pesenggir itu, pertentangan arah itu tidak menjadi persoalan, karena keduanya harus saling memberikan jalan kepada yang lain, mempersilahkan jalan kepada yang lain. Yang penting sama-sama lancar. Kalaupun memang harus bergantian, maka yang lain menunggu yang lain dengan segala hormat, dan setelah berlalu maka yang satunya lagi bisa melanjutkan perjalanan. Itu gampang-gampangnya saja. Tapi yang ingin saya katakan bahwa dari masing-masing itu ada dua variabel. Jadi yang pertama menyimak, yang kedua nanti nengah nyapur, yang ketiga sakai sambayan, dua variabel, dan yang keempat ada juluk adat, juga dua variabel. Jadi dengan demikian, judul serta konten-konten fi'il tersendiri ini terdapat 10 variabel. Tentu agak sulit kita membuat satu karya seni yang akan memuat ke 10-10-nya itu. Oleh karenanya maka tentu saja kita sebetulnya bisa membagi-bagi ini menjadi beberapa chapter, dan baru dengan tahapan-tahapan tulisan-tulisan berikutnya itu akan mencapai secara keseluruhan, dan itu pun masih sangat mungkin untuk berkembang, karena di samping variabel yang satu dengan variabel yang lain kan masing-masing ada dua variabel, itu akan ada variabel penghubung. Dan selain variabel penghubung itu nanti dalam variabel penghubung itu nanti sangat terbuka kemungkinan terdapat variabel-variabel baru dalam rangka menjelaskan kedua variabel itu. Fi'il sendirinya tidak dirubah, tetap itu juga. Tetapi sebagaimana tradisi dalam dunia filsafat, bahwa kita tidak merubah fi'il sendiri, tetapi yang kita lakukan adalah memperkaya untuk bisa memahami apa itu fi'il sendiri. Dan tentu saja yang kita harapkan bahwa adat istiadat dalam berbicara tentang fi'il sendiri itu adalah saling menguatkan. Saya harus kembali memperingatkan bahwa fi'il sendiri ini adalah informasi yang dibawakan oleh Kiai Rijani Puspawijaya ketika beliau menulis skripsi untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan kita ini adalah turunan-turunan dari apa yang dituliskan oleh Kiai Rijani almarhum. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap akan berbicara tentang fi'il sendiri ini, karena fi'il sendiri adalah merupakan falsafah yang terus berkembang dalam rangka kita mengabadikan falsafah ini. Cukup sekian, terima kasih, dan kita berpisah untuk sementara, dan nanti kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun